Selamat pagi anak-anak, selamat datang di media belajar fisika BUFA. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor, khususnya tentang perpindahan kalor. Saat kita membahas tentang perpindahan kalor, maka kita juga bisa menyebutnya sebagai rambatan kalor. Di sini perpindahan kalor akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konduksi. Apa sih konduksi itu? Istilah lain dari konduksi adalah hantaran. Dikatakan hantaran, maka perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan partikel zat penghantar. Contohnya, ujung sendok yang dibakar, maka ujung yang lain akan ikut terasa panas. Di sini konduksi bisa saya jabarkan menjadi H sama dengan Q per T, di mana H sama dengan K kalikan A kalikan delta T per L, di mana H adalah laju perpindahan kalor. Di sini saya pakai satuan SI yaitu Joule per second. Anak-anak boleh pakai satuan CGS. Di mana K adalah konduktivitas bahan dengan satuan watt per meter pangkat 2 Kelvin. A adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu, selalu suhu yang lebih tinggi dikurangi suhu yang lebih rendah. Kemudian L adalah panjang batang. Perpindahan kalor yang kedua kita sebut dengan konveksi. Konveksi juga disebut dengan istilah aliran, yaitu perpindahan kalor yang disebabkan oleh perpindahan partikel-partikel zat. Contohnya, saat kita merebus air, maka yang lebih cepat mendidih akan membentuk gerakan sehingga air yang lain akan menjadi panas. Di mana rumusannya sama anak-anak, H itu sama dengan Q per T, tetapi untuk konveksi kita dapatkan H sama dengan H kecil dikalikan A dikalikan delta T, di mana H besar adalah laju perpindahan kalor, H kecil adalah koefisien konveksi, A adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu. Ingat, perubahan suhu selalu memakai suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Perpindahan kalor yang berikutnya adalah radiasi. Disebut juga dengan istilah pancaran, yaitu energi yang dipancarkan oleh suatu benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya paparan sinar matahari atau paparan panas api unggun. Bisa dirumuskan H sama dengan Q per T, di mana H boleh diganti dengan W dengan rumusan E kalikan sigma kalikan T pangkat 4. W adalah energi yang dipancarkan tiap satuan luas dalam satu satuan waktu dengan satuan watt. E adalah emisivitas bahan, nanti biasanya sudah diketahui dari soal anak-anak, rentangnya 0 sampai dengan 1. T adalah suhu permukaan benda, dan sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann. Yang pengen saya tekankan di anak-anak, di sini nilainya konstanta Stefan Boltzmann adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Tapi tenang aja, biasanya di soal sudah diketahui anak-anak. Next, rata-rata di soal perpindahan kalor yang sering untuk latihan soal seringkali kita jumpai adalah soal-soal tentang konduksi. Jarang sekali kita jumpai soal konveksi dan radiasi untuk jenjang kelas 11.
Di sini soal yang pertama, dua buah batang R dan S yang luas penampangnya sama disambungkan pada kedua ujung seperti gambar berikut. Konduktivitas termal batang S nilainya 3 kali konduktivitas termal batang R. Maka suhu pada titik sambung kedua batang adalah, kita ubah dulu anak-anak dari soal cerita menjadi soal atau variabel fisika matematika. Diketahui luas penampang, maka kita simbolkan A, di mana AR sama dengan AS. Berikutnya ada keterangan di mana panjang R 80, panjang S 60, maka kita simbolkan dengan LR dan LS. Kemudian diketahui suhunya R 0, suhunya S 100. Dan konduktivitas kita simbol dengan KS sama dengan 3KR. Maka bisa kita permudah, KS-nya 3 dan KR-nya 1. Ingat, KR di sini hanya pembanding, maka kita misalkan 1. Maka anak-anak akan berlaku hukum konduksi, di mana HR nilainya akan selalu setara dengan HS, di mana H pada konduksi dijabarkan dari K kalikan A kalikan delta T per L. Nilainya akan selalu setara dengan K kalikan A kalikan delta T per L. Di sini saya simbolkan maka R, di sini saya simbolkan S, maka S. Di sini karena luas penampangnya sama anak, sehingga saya coret, maka akan tinggal KR. Ingat, delta T itu selalu suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Perhatikan, jikalau ini 100, ujung S, ujung R 0, maka logikanya T antara R dan S ini akan berada pada rentang suhu 0 dan 100. Maka saat kita bahas tentang R, maka logikanya suhu di sini atau yang kita misalkan di TC, nilainya akan selalu lebih besar daripada suhu 0. Sehingga delta T itu kan suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Karena ini tingginya adalah TC dan rendahnya adalah 0, maka TC min TR. Kemudian KS tetap sama, nah, delta T-nya tetap sama, tinggi kurangi rendah. Perhatikan fokus di S. Di sini 100. Logikanya campurannya mesti selalu lebih rendah, sehingga 100 dikurangi suhu campuran atau TC dibagi dengan LS per LR. Kita lanjutkan anak-anak. Di mana KR-nya tadi nilainya 1, KS-nya nilainya 3, TC-nya yang akan kita cari, suhu rendahnya 0, suhu tingginya 100, dan suhu campurannya yang akan kita cari. Di mana panjangnya R itu 80, panjangnya si S itu 60. Di sini saya bagi dulu anak-anak, 60 bagi 3 masih sisa 20. 1 kalikan TC dikurangi 0, maka sisa TC 80, 100 min TC ini 20, maka 80 saya bagi dengan 20. Beva, kenapa ini kok nggak bisa dicoret? Karena ini masih ada pengurangan. Maka 80 saya bagi dengan 20, sisa 4. Anak-anak di sini akan ketemu perkalian silang, maka 1 kali TC 4 dikalikan 100 min TC. Maka TC sama dengan 4 kali 100, 400, 1 dikalikan TC, maka 4 TC. Pindahkan ruas ke variabel yang sama, TC-nya tetap, di sini minus, pindah ruas jadi plus, sama dengan 400. 1 TC ditambah 4 TC, maka sisa 5 TC, kita copy paste, sehingga TC sama dengan 400 bagi 5, sisa 80 derajat Celcius. Kita lanjut soal yang kedua, anak-anak.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Konduktivitas logam. 2. Perbedaan suhu ujung-ujung logam. 3. Panjang logam. 4. Massa logam. Faktor-faktor yang menentukan laju perambatan kalor pada logam adalah ada opsi A, B, C, D, dan E. Mari kita ingat kembali saat kita membahas tentang rambatan kalor pada logam, maka itu akan berlaku pada perpindahan kalor yang pertama yaitu konduksi ya anak-anak. Sehingga bisa saya jabarkan H sama dengan K kalikan A kalikan delta T per L. K adalah konduktivitas, A adalah luas, delta T adalah perubahan suhu, dan L adalah panjang. Kita cek satu persatu. Konduktivitas logam, maka masuk. Maka opsi 1 benar. 2. Perbedaan suhu ujung-ujung logam itu kita sebut dengan delta T. Maka masuk 2 benar. Yang ketiga panjang logam yaitu L. Maka yang ketiga benar. Sedangkan yang keempat adalah massa logam. Di sini tidak memperhitungkan massa, maka dia tidak termasuk. Maka yang betul hanya 1, 2, dan 3. Next, kita lanjut bahas soal berikutnya anak-anak. Di sini UEFA punya 3 buah konduktor P, Q, dan R dari jenis yang berbeda, memiliki panjang dan luas penampang sama, disambung seperti pada gambar. Ada T1, T2, T3, dan T4, suhu terendah 20, suhu tertingginya 90. Di mana koefisien konduksi Kp sama dengan 2 kaki sama dengan 4 kr, maka suhu yang dicari adalah T2 dan T3. Di sini kita ubah soal cerita menjadi variabel matematika. Dari soal diketahui luas penampang yang sama, maka berlaku LP sama dengan LQ sama dengan AR. Kemudian ada keterangan panjang yang sama, maka LP sama dengan LQ sama dengan LR. Di mana T1-nya diketahui 20, T4-nya, mohon maaf, ini T4 anak-anak, 90 derajat C. Di sini anak-anak kita punya 3 persamaan. Saya ambil 2 terlebih dahulu. Kp sama dengan 2 kaki, maka bisa kita simbolkan dengan Kp-nya 2 dan kakinya 1. Hal ini hanya berlaku saat kita membandingkan P dan Q, karena kita bahas tentang P dan Q. Saat kita potong variabel yang kedua, 2 kaki sama dengan 4 kr, maka kita hanya membandingkan Q dan R. Maka kita sederhanakan 2 kaki sama dengan 4 kr, kita bagi 2, sisa 1, sehingga kaki sama dengan 2 kr. Maka kita bisa menyimbolkan kakinya 2, kr-nya 1. Hal ini hanya berlaku untuk Q dan R. Next, kita lanjut anak-anak. Di sini kita bandingkan pertama dulu, membandingkan P dan Q, maka akan berlaku HP sama dengan HQ. Ingat, H pada konduksi maka akan berlalu K kalikan A kalikan delta T per L. Tetap sama nggih, cuman ini kita pakai P, ini kita pakai Q. Karena di soal diketahui luasnya sama, maka saya coret. Diketahui panjangnya sama, maka saya coret. Maka akan muncul Kp kalikan delta T sama dengan kaki kalikan delta T. Ingat sekembali, delta T itu selalu tinggi kurangi rendah. Perhatikan pada kasus P. Rendah semakin ketinggi, berarti logikanya T2 itu lebih tinggi dari T1. Maka saat kita membahas tentang delta TP, maka akan T2 min T1. Saat kita membahas Q, maka logikanya T3 itu akan lebih besar daripada T2, maka akan didapatkan T3 min T2. Masukkan Kp-nya 2,
Masukkan T2 yang kita cari, masukkan T1 pada soal yaitu 20, masukkan kakinya 1, T3 yang kita cari dan T2 yang kita cari. Perkalian buka kurung anakku, 2 kali T2 maka 2T2, 2 kali 20 maka 40, maka perkalian buka kurung 1 kali T3 T3, 1 kali T2 T2 ya. Kita ubah ke pindah ruas semuanya biar kita dapat persamaan. Maka 2T2 min T2 pindah ruas maka jadi plus T2. T3 pindah ruas maka jadi min T3. Min 4 pindah ruas jadi 40 plus 40. Min 40 pindah ruas jadi 40. 2 tambah 1 maka 3T2 min 3T sama dengan 40. Inilah yang disebut dengan persamaan 1. Berikutnya kita membandingkan Q dan R. Sama nggih, saat kita membahas tentang konduksi maka akan berlaku HQ sama dengan HR, di mana H itu rumusnya K kalikan A kalikan delta T per L. Sama anak-anak, saya copy paste, cuman ini untuk Q, ini untuk R, dan R. Karena luas penampangnya sama, maka kita coret. Karena panjangnya sama, maka kita coret. Maka akan muncul kaki kalikan delta TQ sama dengan KR kalikan delta TR. Ingat kembali gambarnya. Saat kita bahas Q, maka di sini kan ke kanan semakin besar suhunya. Maka T3 min T2. Saat kita bahas R, maka yang tertinggi adalah T4 90 dikurangi yang lebih rendah yaitu T3. Maka ada didapatkan kaki dikalikan T3 min T2 sama dengan KR kalikan T4 min T3. Masukkan kakinya 2, T3 yang kita cari, T2 yang kita cari, masukkan KR-nya 1, T4-nya 90, masukkan T3 yang dicari. Perkalian buka kurung anakku, 2 kalikan T3, 2T3, 2 kali T2 min 2T2, 1 kali 90, 1 dikalikan T3 maka T3. Pindahkan variabel biar terbentuk persamaan yang kedua. Maka Bu Eva, kenapa ini 2-nya di depan? Untuk menyamakan dengan persamaan 1 ya nak, T2-nya di depan. Maka min 2T2 plus 2T3 min 3T pindah ruas jadi plus 3T sama dengan tetap T maka tetap 90. Min 2T2 tetap, ini T3 T3 maka 2T3 ditambah 1T3 maka sisa 3T3 sama dengan 90. Inilah yang disebut dengan persamaan yang kedua. Maka kita akan melakukan yang terakhir yaitu namanya substitusi dan eliminasi. Pertama yang akan kita lakukan adalah eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita panggil persamaan 1 dan 2, persamaan 1 3T2 min T3 sama dengan 40, persamaan yang kedua min 2T2 plus 3T3 sama dengan 90. Karena di sini saya mau mengenolkan T3, maka saya butuh supaya T3 ini memiliki bilangan angka yang sama. Maka ini 3, saya pengen buat yang atas menjadi 3, maka saya kalikan 3. Kita kalikan semuanya anak-anak, 3 kali 3 9T2, 3 kalikan 1 maka 3T3, 3 kalikan 40 120, dikalikan 1 maka tetap saya copy paste. Maka bagaimana cara mengurangi supaya T3 nya menjadi 0? Maka kita harus memilih plus atau min. Plus atau min ini bisa kita dapatkan dari sini. Min 3 kira-kira ditambah atau dikurang supaya nilainya dapat 0. Maka akan muncul min 3 plus 3 maka nilainya 0. Maka 9 ditambah min 2 maka sisa 7T2. 120 ditambah 90 maka sisa 210.
10. Maka T2 sama dengan 210 dibagi 7. Maka T2-nya didapatkan nilai 30 derajat C. Berikutnya kita akan melakukan substitusi untuk mencari T3. Maka saya ambil persamaan yang pertama, 3T2 min T3 sama dengan 40. Kita masukkan T2-nya 30. Maka 3 kalikan 30 kurangi T3 sama dengan 40. 3 kali 30, 90. Min T3 sama dengan 40. Saya pindahkan ruas anak-anak biar serumpun, maka 90 min 40 sama dengan T3, maka T3-nya ketemu 50 derajat C. Alhamdulillah kita sudah bahas tentang teori perpindahan kalor dan latihan soalnya. Semoga membantu anak-anak dalam belajar fisika. Tetap senangi fisika, semangat belajar fisikanya. Sampai jumpa di media belajar fisika Bufa selanjutnya.